Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Matematika Asrama dan sekarang kita akan memasuki eh, minggu ke-8. Nah, pada malam hari ini apa saja sih topik pembahasan kita? Nantinya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi bernilai vektor dan garis serta garis singgung di ruang. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke soal pertama. Check it out. Nah, soal pertama menyatakan bahwasanya fungsi f yaitu terdiri dari t kuadrat ditambah t, eksponensial t, dan 2. Dan dia meminta apa? Yaitu vektor turunan pertama dan turunan kedua, serta t yang merupakan sudut apit antara turunan pertama dan turunan keduanya ketika t sama dengan 0. Nah, kita langsung bisa menentukan turunan pertama dari si vektor f, yaitu dengan cara menurunkan masing-masing komponennya, yaitu t kuadrat ditambah t diturunkan terhadap t menjadi 2t ditambah 1, eksponensial t kita turunkan tetap menjadi eksponensial t, dan 2 sebagai koefisien kita turunkan menjadi 0. Begitu juga dengan turunan kedua, yaitu tinggal kita turunkan turunan pertamanya, yaitu 2t ditambah 1 kita turunkan menjadi 2, eksponensial t kita turunkan menjadi eksponensial t, dan 0 kita turunkan menjadi 0. Nah, sekarang turunan pertama sudah, turunan kedua sudah. Sekarang kita mencari theta yang merupakan sudut apit antara turunan pertama dan turunan kedua. Nah, kalau kita biasanya tuh kalau di vektor jika diminta sudut apit, maka kita menggunakan yang namanya perkalian dot atau dot product, yaitu dengan rumusnya nanti berhubungan dengan cosinus. Nah, jadi rumusnya itu cosinus sama dengan dot produk antara dua vektor dibagi panjang dari vektor masing-masing dikalikan. Nah, dot produk itu gimana? Caranya itu tinggal kita kalikan yang satu ruas. Nah, jadi kayak di ruas X dikalikan dengan ruas X, 2T ditambah 1 kali 2 jadi 4T ditambah 2. Dan ini di sumbu Y-nya itu ada eksponensial T dikalikan eksponensial T. Menjadi eksponensial T kuadrat atau eksponensial 2T. 0 dikali 0, 0 tidak perlu ditulis. Bagi, sekarang kita akar. Akar ini menandakan panjang dari masing-masing vektor. Panjang masing-masing vektor itu kan kita kuadratkan masing-masing komponen, terus kita akarkan. Nah, 2T ditambah 1 kita kuadratkan, eksponensial T kita kuadratkan, terus akarkan. Ini 2 kita kuadratkan menjadi 4, eksponensial T kita kuadratkan menjadi eksponensial 2T, terus kita akarkan. Nah, tadi kan pada soal dia minta pada T sama dengan 0 nih. Nah, sekarang kita substitusikan aja T-nya sama dengan 0. Sehingga theta langsung aku ubah jadi theta sama dengan bukan cosinus sama dengan cosinus sama dengan tadi theta sama dengan arcus cos dari 4 kali 00 tambah 2 ditambah eksponensial 0 itu 1. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Nah, di bawah ini 2T0 jadi 1 ditambah eksponensial 0 itu 1 tambah 1 akar 2, akar dari 4 ditambah 1 akar 5. Sehingga theta itu adalah inverse cosinus dari 3 per akar 10. Mudah bukan? Next, kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya menyatakan tentukan persamaan parametrik garis yang melalui titik A 3 min 2 4 dan B 5 6 min 2 dengan P0 sama dengan 5 6 min 2. Nah, apa sih yang harus pertama kita cari? Yaitu vektor. Vektor apa? Vektor dari A ke B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini aku lambangkan A, B, garis panah. Nah, bagaimana cara mencarinya itu kita tinggal mengkurangkan antara yang di ujung panah dengan yang di pangkal panah. Nah, ini B di ujung, A di pangkal. Nah, jadi pada sumbu X ini tuh 5 dikurang 3, 2. 6 min 2, 6 dikurang min 2, 8. Min 2 dikurang 4, min 6. Jadi vektor AB itu ini. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan sehingga kita memilih vektor U yang merupakan kelipatan AB. Itu 1, 4, min 3 hanya untuk mempermudah perhitungan kita. Nah, selanjutnya apa? Kita tinggal mencari persamaan parametrik. Persamaan parametrik gimana sih? Persamaan parametrik itu persamaan masing-masing sumbu yang mengandung T. Nah, ini jawabannya. Bagaimana cara mencarinya? Ya udah, X, Y, Z sama dengan fungsi dalam T. Nah, kalau X sendiri kita fokus ke X. Nah, X sama dengan ambil X dari P0 itu 5 ditambah X dari si U 1 kali T. Begitu. Begitu juga dengan Y. Y itu sama dengan ambil Y di P06 ditambah ambil Y dari U4 dikali T. Sehingga Z juga begitu. Z sama dengan ambil Z dari P0 yaitu min 2 ditambah ambil Z dari
U, yaitu min 3 dikali T. Nah, kalau dia minta persamaan garisnya gimana? Persamaan simetriknya. Ya udah, kita bikin aja T sama dengan semua. Biarkan ini T ini biar hilang, jadi tinggal X, Y, Z aja. Nah, di sini. Kan ini kalau kita bikin T sama dengan X dikurang 5 nih. X dikurang 5, ini T sama dengan Y dikurang 6 dibagi 4. Dan ini T sama dengan Z ditambah 2 dibagi min 3. Nah, begini sama. Jadi kalau caranya itu ini rumus persamaan umumnya aja biar kita mudah. Jadi X sama X dikurang X0. X0 ini merupakan X0, Y0, Z0 ini dari P0, A, B, C dari si vektor U yang kita tentukan pertama kali. Begitu. Nah, untuk mempertambah pemahaman kita lanjut ke soal ketiga biar lebih jelas. Nah, diketahui vektor posisi yaitu F yang terdiri dari TI ditambah setengah T kuadrat J ditambah sepertiga T pangkat 3K. Terus diminta di soal adalah tentukan garis singgung saat T sama dengan 2. Nah, kalau diketahui vektor posisi, apa sih yang harus kita pertama cari? Yaitu vektor arah. Vektor arah itu gimana cara mencarinya? Yaitu turunan pertama dari fungsi posisi. Sehingga vektor arahnya ini sama dengan ini T kita turunkan menjadi 1, setengah T kuadrat kita turunkan menjadi T, dan sepertiga T pangkat 3 kita turunkan menjadi T kuadrat. Nah, kalau diminta pada T sama dengan 2, tinggal kita substitusikan, yaitu vektor arahnya menjadi 1I, 2J, 4K, atau biasanya 1, 2, 4. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang kita cari? Karena persamaan parametrik ya udah cari aja. Belum, kita butuh P0. P0 itu posisi pada titiknya itu, pada titik T-nya. Nah, di sini minta T sama dengan 2. Nah, tinggal kita cari aja. Tinggal kita substitusikan. T-nya menjadi 2 di sini. Nah, ini T menjadi 2 yaitu 2. Setengah T kuadrat yaitu setengah dari 2 kuadrat yaitu 2. Sepertiga T pangkat 3 itu sepertiga dari 8 yaitu 8/3. Nah, lanjut kita bisa mencari persamaan parametrik seperti yang tadi soal sebelumnya, yaitu X sama dengan ambil X dari P2 yaitu 2 ditambah ambil X dari vektor arahnya yaitu 1 dikali T. Begitu juga dengan Y sama dengan 2 ditambah 2T dan Z sama dengan 8/3 ditambah 4T. Dan kita bisa mencari persamaan simetriknya, yaitu seperti tadi kita samakan T semua atau X dikurang X0 dibagi X di vektor arah. Begitu. Mudah bukan teman-teman? Terima kasih telah mengikuti tutorial pada hari ini. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.